Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Lasari dari jurusan Pendidikan Vokasional Mekatronika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan MIT semester Pancasila yang terdiri dari 5 materi. Pengantar pendidikan Pancasila. A. Menelusuri konsep urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. B. Menanyai alasan diperlukan pendidikan Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pula pengalaman Pancasila. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pasal 35 JO Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan Part 1 Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. 1. Periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar. 3. Periode pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila diawali dengan dibentuknya PPKI atas usul Jepang yang memberikan janji manis kepada bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan. 2. B. Menanyai alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 5. Pancasila sebagai perjanjian Luhur. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. 2. Sumber sosiologi Pancasila. Dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong, baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Part 2 Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. A. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. B. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga bernilai-nilai Pancasila penyimpangan dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. 1.
Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofis Grundlag dan Weltanschauung. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Part 1. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. 1. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menelusuri konsep negara. Apakah negara itu? Menurut Diponolo 1975, 23-25, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 2. Menelusuri konsep tujuan negara. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap manusia mungkin sama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan. Tetapi cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut berbeda-beda, bahkan terkadang saling bertentangan. 3. Menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Arti setiap negara memiliki dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. B. Alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dibawa tanpa ada kerusakan. C. Menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sumber yuridis. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia melalui undang-undang. 2. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pancasila yang dilakukan sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI. 3. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar. Secara ringkas, Latif atau pemimpin MPR dan tim kerja sosialisasi MPR periode 2019 sampai 2014-2013 menguraikan pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan. 4. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 1, dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A JO pasal 1 ayat 2 UUD 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam suatu demokrasi konstitusional. Part 2. Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila dengan bersumberkan budaya, adat istiadat, dan agama sebagai tonggaknya. Nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar negara.
Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan memiliki bersama akan memudahkan semua stakeholder bangsa dalam membangun negara berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Negara untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources atau personal atau sumber daya manusia. Pancasila sebagai dasar negara. A. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah sistem ajaran bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bangsa Indonesia meyakini kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman berpikir dan bertindak. B. Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal ini mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. C. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Panitia Kecil 8 dibentuk pada akhir masa Sidang 1 BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Panitia ini dibentuk karena BPUPKI pada masa sidang 1 yang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni belum mencapai kata sepakat tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Panitia Kecil 8 inilah yang bertugas untuk menampung, memeriksa, dan mengumpulkan pendapat-pendapat nasal usul tertulis atau lisan yang masuk dari para anggota BPUPKI pada masa sidang 1 untuk dilaporkan pada masa sidang 2 yang pada masa itu akan berlangsung pada tanggal 10 Juni 1945 sampai dengan 17 Juli. Pancasila sebagai ideologi negara. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat, buah pikir atau gagasan. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. B. Menanyai alasan diberlakukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden. 2. Sebagai sosiologi Pancasila sebagai ideologi negara. Akan dilihat Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. 3. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Mahasiswa diajak untuk melihat Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan politik Indonesia. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dimensi fleksibilitas. 2. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.
itulah tadi hasil dari presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.